Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa bersama dengan saya di program Sapaan Gembala GKI. Senang sekali saya dapat bersama-sama dengan saudara membaca firman Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Ronaldo Gugus Simatupang, Pendeta Tugas Khusus Klasis Jakarta 1 yang saat ini sedang mengemban tugas dan kepercayaan sebagai tenaga utusan gereja GKI di Jemaat Pok Immanuel, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar, membaca dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap waktu kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, Roh yang mengajar, Roh yang menasehati, Roh yang membimbing, Roh yang meneguhkan iman dan harapan kami, Roh yang memperlengkapi kami sebagai utusan dan saksi Kristus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga semakin banyak orang percaya yang boleh datang mengenal Tuhan secara pribadi dan merasakan kuasa kasih Tuhan. Bahkan seluruh ciptaan-Mu menerima kemuliaan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami di dalam kuasa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita renungkan satu bagian di dalam Mazmur pasal 32, bait yang pertama dan bait yang kedua. Saya membaca dari terjemahan terbaru Lembaga Alkitab Indonesia. Mazmur 32 bait yang pertama dan bait yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh setiap kesempatan kita boleh hidup dalam kasih kemurahan Tuhan, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat dan berubah, diperbarui oleh firman Tuhan, berubah dari kesalahan kita, merupakan momentum yang harusnya membawa kita bersyukur dan berbahagia. Pemazmur Daud, sungguh dia merasa bersyukur dan berbahagia karena dia masih memiliki kesempatan oleh berubah oleh hikmat, pengetahuan dan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada dia. Saudaraku, satu waktu seorang anggota jemaat datang kepada pendeta dan bertanya, "Pendeta, mengapa pada waktu Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berbuat dosa dan tertangkap melakukan zina, Yesus tidak menghukum dia, tetapi Yesus mengatakan kepada perempuan itu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan ketika orang banyak itu mendengar perkataan Yesus, mereka pergi. Karena dikatakan tidak seorang pun, dimulai dari yang tertua, menghukum perempuan itu. Padahal ahli-ahli Taurat, orang Farisi sudah membawa kepada Yesus perempuan itu untuk dihukum. Lalu bahkan di ayat 11 dikatakan bahwa aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Pendeta, apakah hal ini berarti Yesus juga pribadi yang berdosa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus tidak menghukum perempuan yang jelas-jelas dikatakan kedapatan berbuat zina? Yang pertama, marilah kita membaca konteks kisah atau kesaksian di dalam Alkitab, bahwa seringkali dalam Alkitab itu ada tujuan, maksud pengajaran yang harus kita cermati.
Dan saat itu pun dikatakan bahwa Yesus sedang pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar dia berada di bait Allah untuk mengajar mereka. Jadi tujuan Yesus sebenarnya yang pertama untuk mengajar kepada ahli Taurat yang membawa perempuan yang kedapatan berzina itu, bagaimana mensikapi seorang berdosa. Yang kedua, Yesus mengajarkan, bukan berarti Yesus pun tidak menghukum perempuan itu karena dia berdosa. Tetapi, nah ini dia maksud pengajaran Yesus. Yesus ingin mengajarkan bahwa Allah itu lebih mengutamakan bagi manusia yang berbuat dosa atau seorang yang berdosa. Allah lebih mengutamakan kesempatan bagi orang itu untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Karena jauh lebih baik seseorang yang menyadari kesalahannya dan mengalami perubahan karena kesadaran itu, dan dia bertobat menjadi manusia yang diperbaharui, lebih bermakna, lebih penting, lebih Allah utamakan daripada menghukum seorang berdosa. Begitu juga ketika Mazmur Daud yang kita baca tadi, bahwa Daud menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Itu sebabnya dia mengatakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang pelanggarannya diampuni, dan dosanya ditutupi. Karena Daud pun pernah melakukan sebuah kesalahan besar, berzina. Bahkan demi untuk tujuan berzina, Daud rela mengatur sebuah siasat untuk membunuh Uria. Nah, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dan Daud menyadari kesalahannya, dan Daud melihat bahwa masih ada peluang dan kesempatan bagi dia untuk bertobat, sungguh inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang perlu kita pahami, kita sadari, dan juga kita teruskan di dalam kehidupan bersama kita. Yesus pun mengajarkan bahwa Allah yang mengutamakan kesempatan untuk bertobat dan menyadari kesalahan jauh lebih penting, jauh lebih berguna, jauh lebih berdampak daripada penghukuman, memberikan penghukuman pada orang berdosa. Apakah kesalahan kita lalu dihapuskan begitu saja? Alkitab mengajarkan kepada kita, kelak tetap ada waktu bagi kita untuk mempertanggungjawabkan setiap hal perbuatan kita di dalam kehidupan kita. Dan mari kita serahkan penilaian itu di dalam kasih karunia, kemurahan Allah. Kiranya firman Tuhan ini semakin meneguhkan saya dan saudara untuk tidak cepat menghukum orang yang bersalah dan berdosa, tetapi lebih mengedepankan kesempatan, peluang untuk seseorang yang bersalah dan berdosa bertobat, menyadari kesalahannya, lalu berbalik dan hidup di dalam kebenaran dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, tuntunlah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terbuka, kasih karunia Tuhan yang cukup untuk kami semua, agar kami boleh menjalani kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini semakin memberkati kita, dan teruslah bersaksi dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan beserta kita. Salam.